Kalau saya lain lagi ceritanya begini, Ustadz ini kan sudah tahu dari dulu gitu ya, bentuk pengajiannya seperti apa. Ya. Tapi saya tuh nggak suka. Nggak sukanya kenapa? Selalu ya kan ini apa namanya, misalnya habis ngajar dari mana gitu ya, mampir ke rumah gitu, selalu yang saya dengar itu Ceramah. harus berbaik pada orang tua, harus baik kepada saudara. Oke, dengerin, datang lagi nanti ada lagi minggu seperti baik pada saudara, baik pada apa namanya kerabat. Kemudian Pak Ustadz ini, saya tuh mau gimana dalam hati ya, kok setiap kali datang kayaknya nyindir. Ibunya sudah sama saya, bapaknya sudah sama saya, adiknya sering ke rumah saya, terus ponakan-ponakannya udah ke rumah saya. Mau baik seperti apa lagi gitu. Akhirnya gini, dengan selalu disindir-sindir gitu, akhirnya kan timbulnya nggak suka, benci gitu, jadi setiap kali dia datang, nah mau ngaji lagi tuh, nurunin Al-Quran tuh, bawa rombongan dari Pondok Cabe gitu ya, nurunin Al-Quran dulu, ingat Qurannya itu kulitnya coklat gitu ya, dibagi-bagi. Terus saya berusaha ke atas, udah kasih bilang ke ponakan-ponakan, kita mulai ini bikin kopi ya. Tapi saya mulai bergeser ke belakang gitu, naik ke atas, tidur nggak tidur, sibuk nggak sibuk, pokoknya ke kamar gitu, ke atas gitu ya. Terus datang suami katanya gini, turun lah orang ngaji gitu. Terus apa namanya, ada din datang itu katanya, Pak Ustadz maksudnya, datang ngaji katanya, banyak tuh orang dari Pondok Cabe ya, tapi nggak masuk gitu, nggak suka ya, pokoknya nggak suka. Selalu apa namanya dibilangnya jangan pelit gitu. Nah sedangkan saya itu menurut perasaan saya waktu itu nggak pelit. Perasaan sendiri. Nggak pelit gitu. Terus kemudian hal itu nggak saya ceritakan kepada orang lain ya, karena yang di lingkungan saya adalah ponakan, apa namanya adik-adik gitu. Ceritalah sama apa namanya bukan. Nah sebelumnya begini, mulai sukanya dengan pengajian Pak Ustadz Najam itu kan ada Epi ya, kata Epi gini, Nek ngaji lah katanya, nggak mau, banyak kok dari orang jauh-jauh katanya pada ngaji semua loh. Tapi ada juga pengajian sekali-kali, tapi karena itu ada tamu di rumah, ngantar tamu gitu, nggak enak gitu ya ngaji lah gitu. Walaupun dulu suruh baca, kadang-kadang tuh takut suruh baca, cari yang paling pinggir gitu di belakang supaya nggak suruh baca gitu. Saking nggak sukanya. Nah kemudian karena sekarang udah canggih ya, kata si Evi, ini apa namanya ngaji lah katanya, ada linknya loh, dikirim oleh dia link. Terus mulai berpikir, nah kalau nggak salah itu adalah COVID. Saya tuh mau kemana, mau ngaji, kayaknya ngaji enak, sampai kadang-kadang ngaji mendengarkan suara sendiri itu kan sampai nangis. Padahal itu nggak tahu artinya, nggak ada apa namanya, nggak ada tergerak hati itu. Coba baca artinya gitu, kenapa kok sampai nangis gitu. Terus si Epi bilang, Nek coba katanya ini buka linknya itu. Saya buka, oh Zoom, bacalah. Ya, kalau nggak salah waktu itu tanggal 22 Juni 2020 itu ya. Nah kemudian apa namanya, untungnya saya itu udah berapa bulan gitu. Waktu dulu kan waktunya dikit ya, cuman malam aja kalau nggak salah ya, apa pagi aja lupa. Nggak ketemu dengan ayat-ayat yang disuruh baiklah kepada orang tua. Belum disambung-sambungkan oleh Pak Ustadz loh. Coba kalau sambung-sambungkan barangkali nggak nyampe ke sini sayangnya. Buru benci lagi. Gitu. Nah kemudian saya buka itu Zoom, baca. Oh semangat apa namanya?
udah mulai ada keyakinan nih sama beliau nih gitu. Jadi pagi-pagi seperti ibu bilang tadi, siap-siap beres-beres, mandi, pokoknya siap di meja. Kadang-kadang tuh udah manteng duluan, belum orang masuk itu udah manteng duluan. Di zoomnya di apa namanya, di setel duluan. Terus baca terus ada teman tuh katanya gini, jujur, doanya apa sih katanya, kok kamu ditinggal suami katanya, nggak seperti orang itu katanya sampai itu kayak menjual apa, sampai nggak terpuruk katanya itu. Sedangkan anakmu sendiri nggak kaleng-kaleng, kuliahnya katanya di luar semua, maksudnya ini bukan di Jakarta gitu, berarti perlu uang kos, perlu biayanya segala macam. Sebenarnya katanya doanya apa? Terus saya bilang doa khusus dari saya itu nggak ada, cuman yang minta dilancarkan segala dilancarkan anak saya urusannya. Terus kemudian saya yakin kalau Allah itu tidak akan menelantarkan titipannya. Yang jelas almarhum dulu dia orang baik, jadi saya itu adalah kecipratannya baik. Sedangkan saya sendiri baru mau belajar menjadi orang yang baik. Kembali ke ini tadi, nggak suka tadi. Itu kan di dalam proses ngaji ini teman tuh nanya gitu. Terus banyak sekali hal-hal yang dipelajari di situ dengan pengajian Pak Ustadz itu, selain seperti kayak ditunggu-tunggu gitu, dirindukan gitu ya. Betul itu Ibu. Dirindukan, ditunggu-tunggu gitu. Nah kemudian juga begini, kok temen jadi dikit gitu ya, temen jadi dikit, jadi kayaknya kalau yang kayak tadinya suka murah tersaring sendiri gitu, jadi ya tersaring sendiri jadi dikit. Terus kemudian saya dalam perjalanan ngaji Zoom itu yang saya dapatkan, saya bisa membereskan keluarga saya. Maksudnya gini, kata di dalam Al-Quran kan, kalau sebelum meninggal itu kita kalau harus berwasiat. Nah berwasiat. Nah sedangkan punyanya ibu saya itu, warisan itu nggak kita bagikan, cuma didiemin begitu aja. Terus saya bilang gini sama adik-adik, saya ngaji, kalau kata Ustadz kan pasti katanya ke mereka itu takutnya pendapatnya sama seperti saya, impak lagi. Takut sebenarnya gini, soalnya kan mereka kan alumni sini semua, nanti takut dia berpendapat seperti saya gitu ya. Nah terus saya bilang, suka nggak suka harta ibu bapak kita bagi. Terus bagaimana caranya? Dia bilang terserah mau dibagi rata, tapi saya nggak ngerti kalau yang dua bagian perempuan, bagian laki-laki itu lain. Ya udah bagi rata semua. Bilang kita bagi rata, nanti mana yang kalau nggak setuju 7 hari kemudian tolong ajukan kalau komplain kalau nggak suka gitu. Alhamdulillah sampai sekarang semuanya udah rapi, udah semuanya ada yang ya udah dibagi-bagi. Nah itu. Dan kemudian setelah ngaji ini makanya tadi saya nangis. Ketika kita itu yakin, ketika kita itu sedikit pelan-pelan kita jalankan apa yang Allah mau, kita selain berlapang hati, berlapang dada, dan rezeki itu pasti ada jalan datangnya dari arah manapun, tidak disangka-sangka. Itu betul. Diawali pengajian Zoom waktu itu bulan Juni itu
masih COVID, semua apa namanya seperti kayak ngajar gitu ya, ngajar Al-Quran, ngajar Iqra, semuanya tutup, nggak boleh ketemu. Sedangkan kalau melalui Zoom kan nggak boleh ini. Kalau anak-anak tuh ngaji alif ba kan nggak ngerti dia Zoom, nggak ngerti, susah. Harus dilihat ya. Jadi akhirnya, tapi alhamdulillah semuanya mengalir begitu, anak-anak selesai, sekarang dia sudah kerja, alhamdulillah. Kalau ada penyesalan, kalau boleh tahu, ada penyesalan diri saya, coba kalau dari dulu ngaji. ada apa yang membuat ibu jadi suka dengan kajian Pak Kiai? Nah, setelah kita ngaji, ayat demi ayat, saya tuh sampai catatan saya tuh 8 buah buku. Lebih tebal buku saya daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran, catatan saya itu saking banyaknya itu ya. Iya, yang lebih dicatat. ya, semua apa yang Pak Ustadz ceritakan. Ke zaman dulu kan ada istilah itu ada referensinya. Saya catat semua itu surat yang di sini. Tapi ini setelah suka dengan Quran. Sampai kadang-kadang itu Wawan, bentuknya seperti ini jangan dihapus ya. Soalnya Al-Quran itu taman, masa nulis lagi, bentuknya seperti itu juga. Tapi saya perhatikan walaupun kan referennya kan banyak gitu kan, lain-lain kan. Kenapa lagi ada setebal Al-Quran lagi. Nah lama-lama ternyata. Jadi dari pertanyaan dari Ustazah Ani tadi, yang apa poinnya yang menyebabkan mulai suka? Iya, mulai suka itu. Saya catat, saya ulang lagi, saya baca lagi. Berarti ini semuanya nyindir, belum dilaksanakan semua ini. Ya Allah, pelan-pelan mulai akhirnya penasaran. Malah saya bilang sama Pak Arman, kalau Pak Ustadz ada pulang kampung, cari gantinya, tolong Pak Asep tolong. Nah soalnya saya bukan, ini maaf, seperti ponakan-ponakan kan seperti ada Ustadz Kailani, ada Ustadz Wawan, ada Ustadz Daud, ada Ustadz siapa, semuanya kan ponakan. Nah kadang-kadang itu saking udah jatuh cintanya sama Pak Ustadz tadi, nunggu Pak Ustadz aja gitu. Sudah terlanjur. Padahal ayat-ayatnya itu sama kan, bentuknya antara nunggu Pak Ustadz aja. Insya Allah. Menarik ya Pak Kiai. Menarik sekali nih Pak Kiai. Ada kan yang dia dapat hidayah ketika dia lewat sedang ini. Ada yang kok rame-rame ada apa nih gitu. Sedangkan nih Ibu Jubaidah awalnya nggak suka, lama-lama jatuh cinta. Sebenarnya emang Allah menggerakkan hatinya orang-orang itu dipilih atau hidayah itu gimana sih Pak Kiai? Iya, begini. Boleh saya tambah dikit ya? Nah, cerita ini nggak sukaan saya itu dengan Pak Ustadz itu nggak saya ceritakan sama siapapun. Soalnya orang-orang yang dekat itu kan semuanya ponakannya kerja. Masa iya semua nggak menjadi contoh dong terhadap saudara gitu. Jadi disimpan dalam hati aja. Kadang kita pengajian sama Bu Ita, ceritalah sama Bu Ita. Terus kata Bu Ita, sampai kapan katanya bencinya sama Pak Najam? Iya, dibilang begitu. Saya bilang kalau teman yang baik tuh. Iya. Teman yang baik. Coba kalau ketemu yang nggak baik. Benci lagi. Nah kemudian kata Bu Ita begini, Bu Juju, sampai segitunya ya? Iya. Terus udah minta maaf belum? Belum. Terus sampai kapan katanya bencinya sama Pak Ustadz itu? Sampai setelah mertua meninggal. Berarti nggak lama dong, bencinya itu nggak lama. Tapi belum suka aja pengajiannya. Pengajian ya, bukan orangnya ya. Terus sudah minta maaf belum? Oh sudah. Nah ada waktu itu kalau nggak salah mohon minta maafnya itu tersindir lagi. Katanya gini, bunyi ayat itu, tapi nanti saya cari. Katanya gini. Jangan berputus asa, kamu kan tidak sendirian. Kamu dulu didapati kalau nggak salah 93 yang saya nangis, Pak Najam ke rumah itu, saya minta maaf itu ya kamu tidak sendirian.
Oh iya ada ya. 93 ya kalau nggak salah ya. Saya temukan kamu dulu adalah anak seorang yatim. Ya, Nah, kok nyindir lagi, nyindir lagi, nangis, jadi kenapa kata si ini anak-anak ini, kenapa? Kok Al-Qur'annya nih, kok begini? Telepon saya Min, Pak Ustadz di mana? Kenapa? Kepingin dia ngobrol ke sini deh. Akhirnya datang momen itu saya minta maaf. Alhamdulillah saya lagi mohon maaf, banyak hal-hal yang menerka-nerka gitu ya. Oh, jangan-jangan dia ini gini gitu. Suzon. Suzonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Nah, tadi pertanyaan Ustazah Juli, kenapa orang itu tadi tidak suka? Terus suka. Pertama ya, orang kalau menolak dulu ayat Allah, siapapun juga yang nyampaikan pasti sudah suka. Makanya dia di surat 16 104 itu 16 104. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayatnya 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, jadi orang-orang yang pertama kalau dia sudah mendustakan, tidak percaya nih dengan ayat Allah, digembok hati kita. Tapi begitu kita pingin tahu ayat Allah nih, penasaran ayat Allah, dibuka tuh. Kayaknya surat 69, surat 29 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi begitu dia mulai membuka diri dengan dikosongin diri, jangan lihat siapa-siapanya, yang dibawakan tuh apa tuh Quran. Nah, begitu dia Qurannya yang diutamakan, dinaikin, baru nanti masuk tuh. Masuk semuanya itu. Jadi kalau kita minum nih satu botol ini, nggak ada yang sisa itu. Minum semua itu. Setelah dia membuka diri. Tapi begitu dia nutup diri, nggak bisa. Nah, makanya kenapa? Kenapa kok pamannya Nabi Muhammad itu sampai Nabi Muhammad masa ingin disuruh masuk Islam, kok dia nggak mau? Ya karena dia percaya Quran. Coba lihat surat 2856. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kita misalnya ingin dapat petunjuk nih, misalnya nih kayak tadi Bu Juju tadi, kita pingin supaya Bu Juju itu dapat hidayah petunjuk dengan Quran nih. Nah, pingin nih kita. Ya tapi nggak bisa, katalah kamu tidak bisa berikan petunjuk pada orang yang kamu cintai, tapi Allah berikan petunjuk pada orang yang Dia kehendaki. Di ujung ayat itu, coba lihat ujung ayatnya, kadang-kadang orang lupa tuh. Allah tahu siapa yang mau dapat petunjuk. Iya betul. Nah berarti pamannya Muhammad itu memang nggak tahu, nggak mau terima petunjuk itu, ya udah ketolak terus. Jadi sebetulnya orang kalau mau dapat petunjuk, dia buka dulu. Ya, tapi dia buka diri dulu. Ada keinginan. Ada keinginan dari dirinya, dia keinginan tahu dia Quran, baru dibuka. Tapi kalau dia selama dia nutup diri, itu terus dia. Dan Allah kan nggak pilih bulu kan? Allah itu tidak pilih bulu, maksudnya begini. Ya kalau misalnya begini nih kita hamba Allah semua nih. Misalnya ya sebelah sini surga semua, sini neraka semua, berarti Allah nggak adil dong. Iya. Nah, sedangkan Allah tuh nggak begitulah sifatnya, Dia maha pengasih maha penyayang kepada seluruh umat manusia, malah binatang semuanya Dia kasih semua. Jadi tinggal siapa yang membuka hatinya. Ada keinginan. Ada keinginan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu kali ya. Ya, kalau Betul, selama dia tidak ingin merubah nasibnya. Nah, tadi yang waktu ketemu di rumah itu tersinggung juga itu di surat 93 kan, surat 93 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi,
Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi ini ada beberapa sumpah Allah. Sumpah Allah yang pertama demi waktu duha, yang matahari naik. Kalau kita bisa sholat duha tuh. Itu satu. Allah bersumpah nih. Allah bersumpah yang kedua demi malam, bila sudah sunyi, sudah gelap. Allah bersumpah juga yang ketiga, Allah itu tidak akan meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Ingat loh, Allah itu nggak benci kita, Allah nggak ninggalin kita. Itu sumpahnya Allah yang ketiga. Sumpahnya ya Allah yang keempat, hari akhirat itu lebih baik daripada hari di dunia ini. Ingat loh, di akhirat itu lebih baik lagi daripada dunia ini. Nah, turunnya ini, ayat ini kan ke Nabi Muhammad nih. Allah bilang, hei Muhammad, bukan kamu dulu itu yatim? Yatim kan Nabi Muhammad kan? Iya. Nah, jadi kan Bu Juju ini asalnya yatim nih. Bukan kamu yatim. Terus Allah katakan, akhirnya apa? Kamu yatim? Diberikanlah orang yang melindungi kamu. Iya. Ini coba Allah nih, dia yatim tadi ada perlindungan. Itu. Nah kemudian lagi Allah katakan, bukankah kamu itu dulu nggak tahu apa-apa? Diberi petunjuk Quran. Imam kan nggak sekolah, atau bisa tulis baca, itu petunjuk Quran. Dan Allah katakan, bukankah kamu dulu itu adalah orang yang miskin, nggak punya apa-apa? Allah beri kelapangan, kamu punya ini, coba. Allah cuma minta kepada kita sekarang ini dua saja. Fa'ammal yatimah fala takhar, jangan kamu menghardi anak yatim. Kalau ada anak yatim itu kasih sedekah, sedekah, perhatian, apa saja kalau anak yatim. Dan yang kedua, Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukan. Ini nih, jadi yang pertama Allah katakan apa? Allah katakan fa'amal yatim apalah takat, anak yatim jangan kamu hardi. Yang kedua apa? Ya sewenang-wenang atau enggak perhatian atau menghardi semua sama. Yang kedua Allah minta bukannya dua ya, tiga. Allah minta tiga aja nih. Satu, perhatikan anak yatim. Kedua, jangan tolak orang minta-minta. Dan yang ketiga, adapun nikmat Allah maka kamu ceritakan. Nah ini yang kita sekarang podcast ini. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita nemuin Quran, kita ceritain. Alhamdulillah. Tiga ini Allah minta kamu. Kalau kamu sudah ada tiga ini, Allah kasih hadiah 4 nih. Ini tiga ini kerjain nih. Dikasih hadiah 4. Apa hadiah 4-nya? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkanmu punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita perhatikan anak yatim, kita tidak tolak orang minta-minta, terus kita tadi menceritakan apa kenikmatan kita nemu Quran seperti ini, iman Allah kita ceritain. Hadiahnya 4. Pertama apa hadiahnya? Alam nasrah laka sadra. Ini nih lapang
Urusan kita menjadi lapang. Orang anggap itu sulit, jadi mudah. Ya, dimudahkan. Saya tidak pernah dimimpiin, kecuali Adli mimpiin saya ada di surga ambil apel-apel, dimimpiin. Nah, saran saya. Coba ini. Tanggal kebahagiaannya juga pas. Saya tanggal bahagia hari ini, saya malamnya dia mimpi. Di satu. Yang kedua, apa yang kedua? Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok. Beban-beban kamu dulu mungkin di sekolah anak segala macam, anda beban kurang sekarang, hilang beban. Yang ketiga, katakan apa yang ketiga? Warafa'na laka dzikrok. Namamu disebut-sebut orang. Itu kata angkat derajat loh, kita bisa podcast nih. Nama kita terkenal di seluruh dunia aja, Bang. Bukan kita maunya kita, tapi karena kita memang ingin membumikan Quran kan? Iya. Karena kita Quran itu tinggi, jadi kita ikut podcast, jadi kita ikut Quran tingginya. Dan yang keempat, innamal usri yusron. Innamal usri yusron. Artinya, di mana kamu ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Iya. Tidak mungkin orang itu sulit terus, pasti ada dong kemudahannya. Iya. Tidak mungkin juga mudah, dan juga mungkin susah, ada ujiannya. Jadi itulah kehidupan. Tapi Allah minta lagi amalan 2 lagi. 2 lagi Allah minta amalan. Iya. Apa sih 2 lagi itu? 2 lagi itu tadi di ujung ayat itu. Di ujung ayat dari ayat yang 94 itu Allah kasih tahu apa ujungnya itu? Ujungnya itu faiza faragta fansab. Kalau kamu udah ngerjain satu ini, kerjain ini lagi. Udah ngerjain ini lagi. Bukan, jadi maksudnya kita ngaji ini. Nah, jangan habis ngaji, apalagi yang kita kerjain yang berbuatan baik lagi dari hasil ngaji ini. Udah ini, apalagi yang kita berbuat baik lagi yang hari ngaji. Jadi jangan kita stagnan, kita hanya baca tapi tanpa kita actionnya kita. Allah tak katakan satu lagi, kata Allah, apa yang harus kamu kerjakan itu? Wa ila rabbika farghab. Kalau kamu urusan apa perintah larangan Allah kamu kerjakan, udah wa ila rabbika farghab. Berharap kepada Allah. Semuanya serahkan pada Allah. Tapi dari awal dulu tuh. Jadi misalnya dia perhatikan anak yatim, tidak tahu orang minta, terus dia yang ketiga tadi nikmat Allah diceritain. Kemudian lagi bila dia mengerjakan suatu selesai masalah ini, nanti kita kerjakan masalah lain lagi. Jadi Bu Ita misalnya sekarang ini podcast hari ini, nanti kapan lagi podcast lagi, dia yang cerita misalnya, jadi cerita nikmat Allah lagi. Ya begitu maksudnya juga kan. Nah yang kelima Allah apa? Wa ila rabbika farghab. Kemudian itu kita serahin sama Allah semua. Nah ini baru Allah kasih tahu, Allah bersumpah lagi di ayat yang selanjutnya 95. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, jadi Allah kasih tahu, Allah bersumpah lagi dengan 4. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina di Sinai, demi kota Mekah yang aman. Allah katakan kalau kamu sudah kerjakan yang 5 tadi, 5 di depan tadi itu, Allah katakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kamu menjadi manusia yang seutuhnya, sebaik-baiknya. Kalau bahasa almarhum presiden kita yang kedua dulu, manusia seutuhnya, yaitu kalau udah ngerjakan 5 tadi. Nah, tapi jangan lengah.
Jangan lengah. Kalau kita lengah nanti, tsumma radatnahu asfala safilin. Allah bisa jatuhkan. Tapi Allah itu baik. Dia kasih tahu juga, kamu nggak mau kan dijatuhkan serendah-rendahnya? Iya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau orang yang selalu istiqomah, dia beriman dan beramal soleh, dia bukannya dijatuhkan, malah pahalanya terus mengalir terus. Allah katakan, mana lagi yang kamu dustakan tentang janji Allah tentang hari kiamat itu? Memang Allah hakim yang sebaik-baiknya. Sekarang masalahnya, gimana supaya kita ini bisa istiqomah? Nah, itu yang berat. Sederhana tapi maknanya. Allah jawab, kalau kamu mau istiqomah, amalkan surat 96. Dari ayat 1 ke 96 ayatnya 1 1 1 sampai 8. 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ya. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kata, gimana nih supaya kita istiqomah nih? Maka Allah bilang, baca dengan nyebut nama Tuhan. Baca apa ya? Baca Quran. Sebut nama Allah dulu. Ngaji. Kenapa Allah katakan, dengan kamu sebut nama Allah, kamu baca Quran, Allah yang kamu sebut yang menciptakan kamu dari segumpal darah, Allah yang kamu sebut, kamu baca Quran, Allah akan mengajarkan pada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Tapi sayang Allah katakan manusia itu melampaui batas. Seolah-olah dia lebih pintar daripada Allah. Akhirnya dia nggak butuh Quran. Padahal Allah bilang, kamu itu kalau mati, aku cabut aja nyawa kamu itu, mau kemana kamu? Ada orang dicabut nyawa, Allah nggak mati, mati semua itu. Mudah bagi Allah. Mudah sekali itu bagi Allah itu. Nah, makanya berarti kalau kita mau istiqomah dalam ibadah itu ngaji. Nah, sekarang masalahnya cara ngajinya. Cara ngajinya, gimana cara ngajinya dong? Nah, karena Quran ini ya, dia itu kalau kita kaji, luar biasa. Cara ngajinya diajarkan Allah. Suratnya 75, 16 sampai dengan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, jadi Allah katakan cara baca Quran, jangan kamu baca Quran itu dengan tergopoh-gopoh, cepat-cepat, kejar khatam. Sampai Allah bilang begini, kami loh yang akan memenuhi dadamu pengertiannya itu nanti. Gimana caranya? Caranya baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Masya Allah. Diulang lagi nih. Kami akan memenuhi dadamu itu dengan pemahaman Quran itu. Nah, kadang-kadang kita malah kalau ngaji itu ya kejar khatamnya. Seminggu kata. Iya, udah berapa kali khatam? Iya, kalau puasa kita. Dulunya masih itu. Ya iya, malah kalau di sana misalnya udah 17 juz, kita masih 15, sakit hati nih yang 15. Wah, nggak bisa begitu, kita masa dia 17, kita 15. Sekarang bacanya juga masih salah. Nah, Ya akhirnya kan main asal-asalan kan. Makanya ada yang bilang ini Pak Kiai,
dia ngaji terus tapi kok nggak merubah ya sifatnya Iya. gitu. Akibatnya apa? Dia ngaji terus sama tetangga nggak pernah teguran. Iya betul Pak. Dia ngaji terus sama adik-beradik berantem semua. Iya. Dia ngaji terus sama ipar berantem semua, coba. Apa gunanya itu? Ngajinya Ya karena nggak paham apa yang karena nggak paham dikasih. itu. Nah makanya baru terasa kan dulu di kampung saya di Tasik gitu ya Pak. Cerita sedikit ya Pak Haji. Beliau itu ustazah. ya. Udah ngaji gini. Perasaan ngaji nggak pernah berhenti, tapi ya maaf kelakuan keseharian dalam ucap bertingkah itu kalau orang bilang sumpral gitu ya. Itu kan Sumpral, iya ucapan tuh seenak udalnya, orang mau tersinggung agak masa bodoh, yang penting udah saya sampaikan, lo ngerti syukur enggak, kajen kalau orang Sunda kan ibaratnya kamu ngerti syukur enggak, terserah, yang penting saya mau udah menyampaikan. Tapi yang kita nerima itu apa yang disampaikan, kita nggak paham alurnya kemana, tujuannya kemana, kan jadi kita begini Pak Haji. Jadi otak hanya menerka-nerka, kita jalan ke kiri, dia bilang ke kanan, kita jalan lurus, bilangnya belok. Kan jadi kita bingung, ya udah kayaknya berhenti di tengah-tengah. Mau kemana kita? Ya. Makanya kan sebetulnya Quran juga ngasih tahu tuh kalau ngajakin orang tuh bagaimana. Ya. Surat 16 125. 16 125. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul. Nah, jadi Allah katakan ajak orang itu ke jalan Allah itu dengan cara Yang baik. yang baik. Dan dibimbing Pak. Ya, dibimbing, lemah lembut gitu. Jangan kita saya sampaikan nih, mau ngerti nggak mau paham, udah Gitu dong. begitu seperti sampaikan baca Quran, tapi ayat berapa ya, surah berapa kan kita menerka-nerka Pak. Ada bukan ada lagi sering kan kebiasaan kayak gitu di masjid taklim, seperti kita tentang majelis ini dan itu surat berapa ya, ayat berapa, kan suka Ya. Tidak dikuatkan dengan Tidak surat berapa ayat berapa. Iya. Ya kadang-kadang juga nggak disebutin juga Iya, surat iya, apa yang Tuhan asal juga. Jadi gitu. kita hanya nerka-nerka, benar nggak sih ada di Quran kayak Nah, gitu. Nah itu. Dan itu biasanya juga nggak masuk dalam hati dada Iya. ya Pak. Iya. Lewat-lewat gitu aja Iya. biasanya. Ya, dan memang orang menyampaikan Quran itu sebetulnya gimana sih kalau orang menyampaikan Quran itu? Mesti dia harus mengamalkan surat 61 ayatnya 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Shadaqallah. Jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, kenapa sih kamu itu ngajak orang tapi kamu sendiri nggak ngerjanya? Ya. Munafik. Iya kan? Kamu suruh orang tahajud, kamu nggak tahajud. Kamu suruh orang infak, kamu nggak infak. Allah bilang bahwa Allah itu benci. Kalau mungkin kalau bahasa kita, gue benci, lo ngomong, lo gak ngerjain, kayak gitu tuh. Lebih baik nggak tahu sama sekali ya Pak Kiai. Iya. Bagaimana? Bukan lebih baik nggak tahu sama sekali, Daripada tahu tapi nggak ngerjain. kan gitu. Ini ada kewajiban nih. Nggak ada begitu. Jadi kita nggak tahu, cari tahu. Setelah kita tahu, harus sam'ina wa ta'na. Jadi nggak bisa dia misalnya, ya kalau gitu mendingan gue nggak tahu, jangan. Jadi kita cari tahu, tapi setelah kita tahu, kita amalkan aja. Dan memang sebetulnya ucapan yang paling baik di mata Allah itu surat 41 ayatnya 33. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri.
Jadi Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Paling baik ucapan orang itu, ucapan orang ngajak manusia di jalan Allah, tapi dia juga ngamalinya. Jangan dia misalnya ngajakin, hari ngaji, dia nggak ngaji, ya nggak bisa begitu. Dia ngaji, istiqomah baru ngajak orang. Ngaji, istiqomah baru ngajak orang. Itu baru nanti bisa istiqomah itu. Amin. Dan yang diajak juga pasti lebih berasa ya Pak. Satu, lebih berasa karena dia ucapannya itu sudah diamalkannya. Beda kan kalau misalnya orang yang ngajak tapi dia nggak ngamalkan. Iya, Dengan orang ngajak tapi dia ngamalkannya. Tapi kalau udah ngajak terus disebut-sebut terus gimana tuh Pak Kiai? Oh, dia ngajak. Tapi misalnya dia sebut nih, itu dia ngaji tuh gara-gara gue. Wah, nggak bisa. Hilang. Itu sama. Ada sih yang seperti itu. Memang ada. ada. Nggak ada. Sombong amat sekarang. Nggak boleh. Padahal aku yang ngajak. Kebaikan Dia bisa itu ngaji di sini karena tidak saya boleh ngajak. kita ungkit-ungkit seperti itu. Kenapa? Karena di mata Allah itu ada di surat 2, 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang ada di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi Allah kasih tahu, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya kepada orang beriman loh. Jangan kamu merusak pahala sedekah kamu. Merusak amal baik kamu. Dengan cara apa? Merusaknya itu dengan kamu menyebut-nyebutnya. Yang kedua, dengan menyakitin hati si penerima. Dengan nyebut, nyakitin hati penerima, maka batal pahalanya itu. Sampai digambarkan oleh Allah, gimana nih gambarannya? Gambarnya batu licin. Udah batu licin, ada debu, atau ada pasir. Tiba-tiba hujan lebat turun. Cus, hilang sama sekali. Tidak ada sisa sama sekali. Yang lebih tidak enak, Allah menyindir kita di ujung ayat itu. Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang kafir. Ya Allah, dia anggap kita kafir. Jadi Allah. Nah, termasuk tadi, lo ngaji itu gue yang ngajak. Walaupun judulnya ngaji ya. Allah kata begitu. Udah pertama dihapusin dulu amalnya. Walaupun dia rajin ngaji, rajin surat, rajin yang lain. Allah katakan kafir itu. Nyatanya. Nah, makanya yang paling bagus itu kita ngajak kepada orang sebanyak-banyaknya, kemudian diam. Maksudnya diam itu jangan kita benar ini lo ini ngaji ini Allah yang tahu ya, gue nih. Nah, itu hilang. Nanti dia ngajak orang sebanyak-banyaknya, kemudian dia diam. Ngajakin orang sebanyak-banyaknya kebaikan, diam. Udahlah, Allah yang mengajak. Kecuali yang diajak, yang ngomong sendiri gitu. Oh, lain. Kalau misalnya kita ngajak orang nih, Dia yang ngomong. nah terus dia ngomong, aku itu diajak oleh Ustazah kemarin Ani kan, loh. Nah itu nah, dia kemarin ngomong saya kan, tidak mau nggak ada ditambah juga. nggak ada nyangkut paut dengan kita kan. Tapi kalau dia sendiri, maksudnya dia sendiri yang untuk riya ya, Iya. bukan dia sendiri kayak kita podcast ini kan, maksudnya kalau podcast ini kita menceritakan wa amma bi nikmati rabbika hadis, nikmat Allah yang kita rasakan ketemu Quran itu kita ceritakan. Nah ini beda. Maksudnya yang orang menceritakan itu karena dia riyaknya. Buat membangga-banggakan diri. Nah itu yang nggak boleh itu. Makanya sebetulnya Quran ini komplit sekali. Makin kita gali, makin kita kaji, makin kita gali lagi, kaji lagi. Itu tuh makin, ya Allah makin mantap iman. Makin tersinggung. Nah, makanya yang saya bilang, kan begini nih, ada orang 2004 dia mulai bertekad kepada Allah 50%. Ya. Udah 50%, udah tahajud tiap malam, udah ngaji terus setiap hari. Tapi setahun kok ini di hatinya, tapi dia nggak ngomong. Kok kayaknya sih
biasa-biasa aja. Belum ada efeknya. Iya, nggak ngefeknya. Dalam hati nih, tapi nggak ngomong. Berharap. Apa? Karena berharap. Nah ya itu, ya kan janjinya kan balas 7 kali lipat. Kalau kamu tahajud dia nggak terajarkan begini. Ya 2 tahun nih, kok biasa-biasa aja ini. Imbalan dari Allah. Nah, Karena berharap. kemudian 3 tahun, kok bisa-bisa aja. Akhirnya setelah 3 tahun dia robah. Ya udahlah terserah Allah lah, tawakal aja kepada Allah. Nah mulai terserah tawakal kepada Allah, mulai di situ nanti. Seret. Jadi Wah, tidak usah mengharap imbalan ya Pak. Iya. bukan nggak boleh mengharapkan dia balasan, tapi kalau kita selama ini kan ngitung nih. Loh, kalau gua ini kasih 100.000, 70 juta dong. Kita kok kalau biasa-biasa aja nih kan? Jadi menganggap- Iya kan? Nah itu kita ngitung kan? Gitu. Loh, kalau 1 juta, 100 juta kan? Iya. Nah, Allah itu nggak mau begitu. Dia janjikan ini supaya mengajakin kita, supaya kita mau kan? Iya. Itu memang janji Allah itu betul. Cuman nanti dia akan terasa setelah dia nggak mikir itu tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku tawakal kepada Allah. Pasrah, pasti janjimu pasti benar. Nah, mulai di situ nanti belum. Wow, banyak itu tadi. Dia ini merasakan, ya Allah benar juga. Ya Allah benar juga. Bayangin, ini orang anak orang kampung yang susah, tapi dia bisa melanglang buana kemanapun juga. Mau ini dia punya ada, mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada. Setelah tadi tawakal, makanya ayat yang kita baca tadi, siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan jalan keluarnya, yang kedua diberikan rezeki yang tak terduga. Nah, barang siapa yang sudah bertawakal tadi kan dari takwa, benar tawakal, pasrah kepada Allah, mulai di situ nanti itu. Sakit itu kan. Nah, apa? Yang waktu sakit. Nah, kayak satu kayak itu ya. Ya itu tuh udah tawakal. Sudah tawakal pada Allah, Allah yang jalan nih. Nah, Allah yang punya mati, punya hidup. Iya. Sudah, terserah. makanya di Ya, situlah nggak mungkin terus dia sembuh sehat. Akhirnya ngaji lagi. nah itu beruntung bagi orang yang tawakal dan bertakwa kepada Allah. Nah, mungkin kita sudahi sampai di sini ya, ditutup jam mungkin sampai saat ini karena sudah dekat dengan asar juga ya. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita sore hari ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Dan semoga apa yang sudah Bapak Kiai Najamuddin Siddiq sampaikan bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.